Shalom saudara-saudara, mari kita kembali bersaat teduh. Saat teduh kita hari ini bersumber dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19. Dalam perikop ini dikisahkan tentang pertobatan Saulus. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang pertobatan Saulus, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Paulus, ada baiknya kita mengetahui rahasia ini ya saudara, yaitu bahwa setiap orang mempunyai pengalaman pertobatan yang berbeda-beda. Yang berbeda itu pengalamannya, tapi tujuan akhirnya adalah sama, yaitu mengakui bahwa Yesus Kristus itu anak Allah yang maha kuasa. Saya ambil contoh pengalaman Sida-Sida dari Ethiopia, pengalaman pertobatannya melalui membaca kitab Nabi Yesaya dan ditolong oleh Filipus. Sementara pengalaman pertobatan Saulus dalam perikop ini dimulai dengan penganiayaan yang dia lakukan terhadap orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi pengalaman tiap-tiap orang itu berbeda-beda, tetapi pertobatan yang dialami pasti pada pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang Kristen dalam segala sisinya. Sekarang mari kita mempelajari proses pertobatan Saulus yang kemudian kita kenal dengan sebutan Rasul Paulus. Sebelum bertobat, Saulus adalah orang yang sangat membenci kekristenan yang saat itu berkembang sangat pesat di tengah-tengah penganiayaan yang terjadi waktu itu. Saking bencinya, sasaran yang dianiaya adalah para murid Tuhan dan meminta surat kuasa dari imam besar untuk melegalkan tindakan itu, menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Sebelum bertobat, Saulus sangat membenci orang-orang Kristen yang identik dengan murid-murid Kristus. Membencinya itu bukan hanya di perasaan atau kata-kata saja. Membencinya Saulus itu sampai pada tindakan menyiksa dan membunuh. Ngeri sih saudara, jika zaman sekarang kita menemukan sosok seperti Saulus. Tetapi ternyata dalam rancangan Allah, orang yang mungkin bagi kita ini sangat mengerikan ini, ternyata Tuhan sendiri turun tangan untuk menginjili Saulus dengan cara yang tidak biasa, yaitu seolah-olah rencana untuk menghabisi orang Kristen waktu itu sepertinya berhasil dengan surat resmi dari imam besar. Dan dalam proses itu, dalam perjalanan ke Damsyik itulah Tuhan Yesus turun tangan dengan cahaya yang memancar dari langit yang sangat terang. Cara Tuhan memulai menginjili Saulus adalah dengan pertanyaan begini. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Aku di sini Yesus Kristus. Bagi Saulus, menganiaya orang Kristen tidak ada hubungannya dengan Yesus Kristus. Ada yang salah dengan pemahaman Saulus tentang kekristenan dan cara Tuhan menyelesaikan persoalan ini dengan peristiwa di Damsyik. Tuhan mulai dengan pertanyaan begini, saudara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Aku di sini Yesus Kristus. Anehnya, Saulus saat itu adalah pejabat keagamaan yang tinggi, golongan Farisi, justru bertanya balik, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Itu pertanyaan balik Saulus kepada Tuhan Yesus yang dalam suara yang dari langit itu. Pertanyaan Saulus itu bukan berarti dia tidak tahu sama sekali tentang Tuhan. Saulus tahu, tetapi tidak untuk hubungan rohani yang sangat dalam. Menganiaya milik Kristus sama dengan menganiaya Kristus sendiri. Inilah yang mengubahkan Saulus dan mulailah proses pertobatan itu. Dan bukan hanya bertobat, tetapi dalam pertobatan, dalam rancangan Allah telah disiapkan, dicatat dalam Kisah Rasul 9 ayat 15-16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara-saudara, dalam sejarah penginjilan khususnya dalam kitab Kisah Para Rasul, terjadi kegerakan penginjilan yang luar biasa yang digerakkan oleh Roh Kudus. Penginjilan itu untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dalam penginjilan itu ada dua ya saudara. Yang pertama, penginjilan yang Tuhan percayakan supaya kita lakukan. Contohnya yang dilakukan oleh Filipus atau murid-murid Tuhan yang lain termasuk Rasul Petrus dan kawan-kawannya. Rohlah yang menggerakkan karena memberitakan Injil itu adalah kehendak Allah yang jelas dan terang bagi semua murid-murid Tuhan. Memang ada kesulitan,
Tetapi perintah memberitakan Injil itu melampaui seluruh kesulitan dan penderitaan yang dialami para murid Tuhan. Dan mari kita selalu mengingat dan melakukan bahwa inilah kehendak Allah atas gerejanya. Sepanjang Tuhan masih mempercayakan pekerjaan pelayanan penginjilan ini, mari kita kerjakan. Yang kedua, jika sudah benar-benar mentok, sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, seperti yang dialami Saulus, tidak ada seorang pun yang berani menginjili dia, semua sudah mentok. Ingatlah Tuhan yang akan turun tangan. Tuhan punya banyak cara melampaui akal kita untuk bisa Tuhan kerjakan Injil di dalam diri seseorang. Ingat, jangan mudah menyerah dengan mengatakan biar Tuhan saja yang menginjili orang itu, tetapi teruslah berjuang. Karena Tuhan pasti buka jalan untuk setiap hambatan seseorang dalam menginjili. Perintah Tuhan itu jelas, kabarkan Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Kiranya Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang ada yang salah dalam pemahaman kami, yaitu kami belum berbuat, sudah berpikir bahwa tidak mungkin kami memberitakan Injil. Perbaurilah kami ya Roh Kudus, agar jangan terus-menerus kesalahan ini kami pelihara. Tolonglah kami agar sebagai gereja-Mu, kami melakukan kehendak-Mu dalam hal ini memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk pelayanan KPR hari ini dan persiapan kebaktian minggu serta sekolah minggu dan semua penata layanan dikerjakan dan disiapkan. Kiranya Tuhan kuduskan dan menolong kami untuk menjadi satu kesatuan sebagai tubuh-Mu. Tuhan, mengingat dalam doa ini semangat orang-orang kudus yang selalu setia kepadamu, yang melayani-Mu dengan penuh belas kasihan Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.